Monopoly, saya rasa kalian semua sudah pasti tahu. Sebuah permainan papan legendaris yang sudah ada sejak lebih dari 80 tahun yang lalu. Dengan lebih dari 1 miliar pemain di seluruh dunia, Monopoly telah menjadi permainan favorit untuk keluarga, teman, bahkan kompetisi profesional. Dan hingga kini Monopoly telah terjual di lebih dari 114 negara. Diterjemahkan ke dalam 47 bahasa, menjadikannya salah satu permainan papan terlaris sepanjang masa. Tapi, pernahkah kamu bertanya-tanya, siapa yang sebenarnya menciptakan permainan ini dan apa tujuan dibaliknya? Elizabeth Magie adalah seorang perempuan yang lahir pada tahun 1866 di Illinois, Amerika Serikat. Di awal abad ke-20, yaitu di tahun 1903, saat sistem ekonomi kapitalis sedang mendominasi, Elizabeth melihat ketidakadilan ekonomi yang terjadi di sekitarnya. Orang-orang kaya terus menguasai tanah dan properti, sementara masyarakat biasa semakin sulit bertahan hidup. Elizabeth ingin membuat perubahan. Elizabeth adalah seorang feminis, aktivis, penulis, dan juga seorang inovator. Dia percaya bahwa monopoli bisnis adalah akar dari ketidakadilan sosial. Untuk menyampaikan kritiknya, dia menciptakan sebuah permainan bernama The Landlord Game. Tujuannya sederhana, mengajarkan bahaya sistem ekonomi berbasis monopoli. Elizabeth merancang permainan ini untuk menunjukkan bagaimana sistem ekonomi berbasis monopoli bekerja. Dia ingin orang-orang sadar bahwa ketika kekayaan terkonsentrasi pada segelintir orang, sebagian besar masyarakat akan kalah. Ini adalah kritik tajam terhadap kapitalisme. Pada tahun 1904, Elizabeth Magie mematenkan The Landlord Game di kantor paten Amerika. Dia berharap permainan ini akan menjadi alat pendidikan yang mengubah cara orang memandang ekonomi. Elizabeth bahkan memproduksi dan menjual permainan ini sendiri, meski dalam jumlah terbatas. Tapi perjalanannya tidak mudah. Sebagai perempuan di era itu, suaranya sering diabaikan. Dia hanya ingin orang-orang belajar dan sadar akan ketidakadilan sistem ekonomi. Tapi sayangnya, idenya yang revolusioner ini akhirnya diambil oleh orang lain. Pada tahun 1930-an, Amerika dilanda depresi besar. Di tengah krisis ekonomi ini, seorang pria bernama Charles Darrow menemukan permainan yang mirip dengan The Landlord Game dari seorang temannya. Dia mengklaim permainan itu sebagai idenya sendiri. Darrow menyempurnakan permainan itu dengan menambahkan nama-nama jalan dari Atlantic City. Dia membuat prototipe yang lebih menarik dan mulai menjualnya sendiri. Dalam waktu singkat, permainan ini menjadi sangat populer. Melihat potensi besar ini, Darrow membawa idenya ke sebuah perusahaan mainan besar bernama Parker Brothers. Parker Brothers adalah perusahaan ternama yang memproduksi berbagai permainan papan di Amerika Serikat pada saat itu. Mereka melihat peluang besar dan membeli hak cipta monopoli dari Darrow. Dan seketika Darrow menjadi jutawan pertama dari penjualan permainan ini. Tapi jelas yang kalian tahu, permainan ini bukan ciptaannya. Parker Brothers akhirnya menemukan bahwa permainan ini berasal dari The Landlord Game. Mereka akhirnya mendekati Elizabeth Magie dan membeli hak patennya hanya dengan $500. Itu adalah jumlah yang sangat kecil, bahkan pada masa itu. Elizabeth kecewa berat. Dia tahu bahwa idenya telah diambil dan diubah menjadi sesuatu yang bertentangan dengan visinya. Tapi sebagai perempuan di zamannya, dia tidak punya banyak pilihan untuk melawan perusahaan besar. Yang lebih menyedihkan, pesan asli Elizabeth tentang bahaya monopoli telah hilang. Permainan ini malah menjadi simbol keserakahan dan kemenangan individu atas orang lain. Sebuah ironi besar dari apa yang ingin dia sampaikan. Elizabeth Magie adalah simbol perjuangan yang terlupakan. Permainannya bukan hanya hiburan, tapi sebuah kritik tajam terhadap ketidakadilan. Namun seperti banyak kisah dalam sejarah, suaranya tertelan oleh sistem yang ingin dia lawan. Jadi, ketika kalian bermain monopoli lagi, ingatlah bahwa permainan ini adalah warisan seorang perempuan yang ingin mengubah dunia. Bukan untuk merayakan keserakahan, tapi untuk menantangnya.